Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang skala pada peta. Untuk mengetahui letak suatu kota, gunung, sungai, dan lain sebagainya pada suatu wilayah tertentu, tidak mungkin kita dapat melihat secara keseluruhan wilayah tersebut dalam keadaan sebenarnya. Nah, untuk mendapat gambaran tentang hal tersebut, dibuatlah suatu gambar yang mewakili keadaan sebenarnya, yaitu peta dan denah. Contohnya seperti ini. Di sebelah kiri adalah gambar peta Asia Tenggara dan di sebelah kanan adalah peta Provinsi Bali. Nah, sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tahu bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di wilayah Indonesia, dan Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Nah, tentu Provinsi Bali itu adalah pulau kecil yang ada di peta sebelah kiri. Nah, namun bagi orang yang tidak tinggal di daerah Asia Tenggara, bisa saja mengasumsikan bahwa Provinsi Bali itu sama besarnya dengan Asia Tenggara, padahal itu keliru. Nah, agar gambar dengan keadaan sebenarnya memiliki bentuk yang sesuai, maka gambar itu dibuat dengan perbandingan tertentu yang disebut dengan skala. Jadi kedua gambar yang ada di layar sekarang ini mempunyai skala yang berbeda. Nah, skala sendiri adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, peta Asia Tenggara ini mempunyai skala 1:32 juta dan peta yang di sebelah kanan yaitu Provinsi Bali mempunyai skala 1:450.000. Nah, jadi perbedaan skala inilah yang membuat uh, seolah-olah Provinsi Bali ini sama besarnya dengan Asia Tenggara. Nah, jadi sebelum melihat peta, ada baiknya kita melihat dulu besaran skalanya. Nah, jadi di peta Asia Tenggara itu skalanya 1:32 juta. Artinya setiap 1 senti di dalam peta itu setara dengan 32 juta sentimeter pada keadaan sebenarnya. Nah, lalu di peta Provinsi Bali, 1 senti pada peta itu setara dengan 450.000 sentimeter pada keadaan sebenarnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa skala adalah jarak pada peta atau gambar berbanding dengan jarak sebenarnya. Oke, nah sekarang definisi skala tadi kita masukkan ke dalam sebuah segitiga, yaitu S skala, JP jarak peta, dan JB adalah jarak sebenarnya. Nah, gunanya apa dibuat seperti segitiga ini? Yaitu untuk memudahkan kalian dalam mengingat rumus. Jadi kalau yang ditanya jarak peta, maka kita cukup kalikan skala dengan jarak sebenarnya. Jadi kalau sama-sama di bawah kita kali. Nah, kalau yang ditanya skala, maka kita tutup bagian yang S. Nah, di situ yang muncul hanya JP dan JB, artinya kita bagi JP dengan JB. Nah, kalau yang dicari adalah jarak sebenarnya, maka JB-nya kita tutup dengan tangan. Nah, kita lihat JP di atas, S di bawah, artinya jarak pada peta dibagi dengan skala. Gitu. Jadi kita cukup mengingat segitiganya saja. Nah, kita masuk ya ke contoh yang pertama. Sebuah peta dibuat sehingga jarak 8 cm mewakili jarak 120 km. Tentukan besar skalanya. Nah, tadi kita sudah tahu ya rumusnya ya. Skala adalah jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Nah, sekali lagi kalau membandingkan itu satuannya harus sama. Jadi kita samakan dulu 120 km itu setara dengan 12 juta sentimeter. Nah, kalau sudah, kedua-duanya kita bagi 8 karena skala itu identiknya 1 banding. Jadi harus 1.
Ya, jadi kedua-duanya kita bagi 8, jadi skalanya adalah 1:1.500.000. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sebuah peta berskala 1:500.000. Jika jarak pada peta 6 cm, berapakah jarak yang sebenarnya? Nah, tadi kan kita sudah belajar yang segitiga tadi ya. Jadi, untuk mencari jarak sebenarnya, kita bagi JP dengan S. Nah, jarak pada peta adalah 1:500.000. Nah, kalau kita mau mengerjakan atau mau mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita ubah dulu skalanya menjadi pecahan. Jadi 1/500.000. Nah, kalau sudah kita selesaikan pecahan ini, ya kita balik karena kan pecahan tidak bisa dibagi. Jadi 6 kita kali 500.000 hasilnya adalah 3 juta sentimeter. Jadi jarak sebenarnya itu bukan 3 juta sentimeter, tapi kita tulis 30 kilometer karena kalau sentimeter itu alat ukurnya penggaris. Kan kalau tidak mungkin kita mengukur sesuatu yang sangat jauh dengan penggaris. Jadi kita tulis 30 kilometer. Jadi jarak sebenarnya adalah 30 kilometer. Nah, materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.